Siapa yang bilang untuk menghijaukan sebuah kampung padat penduduk di kota Jakarta adalah pekerjaan sulit? Salah satu RW di Sunter, Jakarta Utara membuktikan terbatasnya lahan tidak menghalangi warganya untuk membuat suasana permukiman mereka berbeda jauh dengan permukiman padat penduduk lainnya di kota Jakarta. Permukiman padat penduduk ini terletak di RW 01 Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Jajaran tanaman menghiasi setiap sudut jalan kampung selebar 1,5 meter. Penanaman pohon sudah dilakukan oleh warga sejak 2016. Adalah Sutarno, mantan guru sekolah yang menginisiasikan perubahan di kampung yang mendapat predikat sebagai Kampung Pro Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta itu umumnya pada waktu itu gangnya kotor, sampah di got banyak sekali, kemudian gersang. Nah, saya mulai untuk mencoba menanam beberapa tanaman untuk menggeser yang biasanya gang digunakan membuang sampah. Nah, dengan adanya tanaman, ternyata masyarakat tergugah untuk tidak lagi membuang sampah. Setiap warga diajak Sutarno untuk melakukan penanaman secara bioponik. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Bagian teras, rooftop, hingga tembok rumah warga dipenuhi dengan tanaman hias hingga sayuran konsumsi. Yang penting kita ada lahan sedikit tapi kita manfaatkan untuk bisa nanam pohon kayak gini kita punya kayak botol-botol aqua. Kita sih alhamdulillahnya bisa ngumpulin barang-barang bekas yang bisa didaur ulang sih. Jadi kita manfaatkan. Ya, kita panen, kita bisa buat numis, kita rebus, kita buat sayur buat anak-anak. Selain karena penghijauan, predikat Kampung Proklim didapatkan karena warga RW 01 mampu mengelola sampah secara mandiri. Sutarno dan pengurus RW setempat menyiapkan beberapa tempat sampah untuk memisahkan berbagai jenis sampah produksi rumah tangga. Salah satu cara untuk mengelola lingkungan adalah dengan memilah sampah dari sumbernya langsung. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Sutarno bersama warga setempat. Baik, Pak Tarno, ini ada berapa sampah yang dipilah di sini, Pak? Yang dipilah ada 3, diantaranya ini sampah media daur ulang. Oke. Ini sampah residu, sampah buangan. Oke, yang nggak bisa dipakai ya, Pak? Nggak bisa dipakai. Dan ini? Ini adalah sampah organik. Yang didaur ulang itu ya, Pak? Biasa jadi pupuk. Organik nanti menjadi pupuk. Oke, itu dari bahan sisa makanan dan lain. Semuanya ini dikelola oleh warga, Pak, berarti? Betul, jadi warga secara mandiri meletakkan sampah sesuai dengan pilahannya. Pilahannya. Sampah plastik didaur ulang melalui bank sampah setempat. Sementara sampah organik dikelola di rumah Sutarno menjadi pupuk dan cairan enzim untuk kebutuhan tanaman warga. Pengurus RW 01 merasakan manfaat dari perubahan perilaku warga. Wilayah yang dulu terkesan kumuh dan menjadi langganan banjir kini telah berubah. Warga bahkan tidak pernah mengalami musibah banjir sejak 2016 lalu. Jadi setiap warga itu seolah-olah punya tugas untuk membantu di wilayahnya RT-nya masing-masing itu untuk menghijaukan gang-gang yang ada di RT-nya masing-masing, dan terutama yang punya rumah itu setiap rumah itu setiap pagi siang itu punya kewajiban untuk memelihara dan untuk menyiramin tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Virus kebaikan terus Sutarno sebarkan agar warga setempat tetap berkomitmen menjaga lingkungannya. Tidak hanya itu, pria 60 tahun ini juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan penanaman bioponik ke masyarakat luas. Atas kontribusinya terhadap lingkungan, Sutarno banyak mendapatkan penghargaan, termasuk Piala Kalpataru Nasional pada 2020. Edo Eka Rizky, Probokus Hartoyo, Jakarta.